حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Insya Allah, iya, kita rapat dan kakinya kuat. Kemarin mereka membicarakan masalah si orang ini membicarakan bahwasanya kasus ini sudah meliputi berbagai negeri, bahkan didukung oleh para raja, bahkan didukung oleh para ulama dan seterusnya. Tetapi beliau di sini menjelaskan apa? Bahwasanya diamnya seorang ulama atau diamnya seluruh manusia bahkan terhadap suatu kemungkaran tidak menunjukkan apa? Bukan dalil bahwasanya apa? Bahwasanya perkara tersebut boleh. Iya. Bukan dalil bahwasanya perkara ini jadi boleh. Mungkar atau mungkar dengan dalil dari Rabbul Alamin, bukan dari rakyat yang di dunia. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wal nadrib laka masalan min dzalik. Marilah kita membikin permisalan. Nadrib membikin, jangan diartikan memukul tapi membikin. Marilah kita membikin permisalan dalam masalah ini. Maksudnya apa? Suatu kemungkaran yang seluruh manusia diam misalkan, walaupun enggak diam semua. Dan tetap mungkar. Wahia hadhil mukur. Contohnya adalah pajak. Mukur kan artinya pajak. Al-musamma tadi al-musammatu bil mujadi, yang dinamakan dengan mujadi. Tapi dia tetap namanya adalah mukus, yaitu apa? Pajak. Al-ma'lum min daruratid din tahrimuha, yang telah diketahui dari kepastian agama adalah haramnya mukus ini, yaitu pajak. Boleh enggak pemerintah mengambil pajak dari rakyatnya? Enggak boleh. Yang boleh adalah apa? Mengambil jizyah dari orang-orang kafir itu. Tapi kalau muslimin enggak boleh hartanya diambil oleh pemerintah, kecuali jual beli biasa boleh. Berarti yang orang ambil dari pajak ini enggak boleh. Enggak boleh, itu minal kabair. Rasulullah menjadikan itu sebagai dosa besar. Enggak boleh. Pemerintah itu sebagai tameng bagi rakyat, bukan malah mengambil harta rakyat. Itu enggak boleh. Terus dari mana pemerintah mendapatkan harta? Dari jihad fisabilillah. Mendapatkan ghanimah, mendapatkan fai, mendapatkan apa? Jizyah. Itu hartanya luar biasa di zaman dulu, walaupun enggak ada yang namanya pajak. Bahkan rakyatnya malah dikasih terus duit oleh pemerintah. Saking kayanya. Tapi malah dengan pajak-pajak seperti ini malah enggak kaya-kaya juga negara kita. Rakyatnya malah ya tetap gitu-gitu juga. Cuma enggak boleh, haram. Wa qad mala'atid diyar wal biqa. Pajak ini telah memenuhi seluruh negeri dan seluruh tempat. Iya, enggak ada satu tempat pun kecuali di situ ada yang namanya pajak. Pajak mobil, pajak rumah, pajak jual beli. Itu semuanya haram. Enggak boleh. Wa sara amran ma'nusan. Dan jadilah pajak itu perkara yang sudah menjadi adat kebiasaan manusia. Ma'nusan adalah sudah terbiasa, manusia sudah akrab. Al-uns kan artinya keakraban. Manusia sudah akrab dengan ini. Walaupun hartanya diperas, kadang-kadang mereka merasa berat, tapi ya pemerintah memaksa, ya sudah, yang dosa pemerintahnya. Wala yalidu inkaruha, dan tidak masuk, yalidu kan artinya masuk, ya dukhul, dan tidak masuk pengingkaran terhadap pajak tadi ila sam'in minal asma, ke satu telinga dari berbagai telinga, atau satu telinga pun. Maksudnya apa? Mayoritas orang nggak tahu bahwasanya pajak itu haram.
Dikira pajak adalah perkara biasa aja, ini haram. Karena para ulama diam waktu itu, yang beliau maksud adalah seperti itu. Wa qad intajat aydil maksazina fi asyrafi al-biqa. Bahkan tangan-tangan para pengambil pajak itu sudah terjulur sampai ke tempat yang paling mulia, di Makkah Ummul Qura, yaitu di Mekah, di induk dari negeri-negeri itu. Ya, induk dari seluruh negeri adalah Mekah. Yuqbadu minal qasidina li ada'i faraidatil Islam. Pajak tadi diambil dari orang-orang yang berdatangan untuk memenuhi kewajiban Islam, yaitu haji. Orang yang berhaji malah diambil pajak, ditarik pajak. Wa yalqauna fil baladil haram kullu fi'lin haram. Mereka, yaitu orang-orang yang berdatangan untuk berhaji itu, mereka mendapati, yalqauna kan mendapati di negeri haram segala perbuatan haram. Masya Allah. Wa sukanuha min fudala'il anam wal ulama wal hukam sakituna anil ingkar. Sementara penduduknya, sukanuha kan penduduknya, dari kalangan tokoh-tokoh utama dan para ulamanya dan juga pemerintahnya, mereka diam terhadap, mereka diam, tidak mau melakukan pengingkaran. Mu'riduna an iradihi wal isdar. Mereka berpaling dari menyampaikan nasihat dan menyampaikan perintah. Enggak mau untuk melakukan pengingkaran atau memerintahkan pengingkaran dan seterusnya, enggak mau. Ini yang beliau lihat di negeri Mekah waktu itu. Walaupun sebenarnya ada yang melakukan pengingkaran, tapi saking sedikitnya sampai enggak kelihatan. Afayakunu sukutu minal ulama bal minal alam dalilan ala jawaziha. Apakah diamnya para ulama, bahkan diamnya seluruh alam, itu dalil tentang bolehnya perbuatan-perbuatan tadi, kemungkaran-kemungkaran tadi? Itu kalau hanya kembali ke kemungkaran semuanya. Kalau yang dimaksud adalah pajak, ya pajak. Wa akhziha wa ihraziha, ya ini pajak. Bolehnya perpajakan tadi, bolehnya mengambil pajak, dan bolehnya menyimpan pajak. Ihraz kan artinya menyimpan. Hadza la yaquluhu man lahu adna idrak. Ini tidak diucapkan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang paling kecil. Ya, orang yang punya pengetahuan sedikit aja, dia nggak akan mengatakan seperti ini. Bahwasanya diamnya ulama adalah dalil tentang bolehnya kemungkaran. Bahkan diamnya seluruh alam sudah. Misalkan. Ayo. Bal adribu laka masalan akhar. Bahkan aku akan membuat untukmu contoh yang lain. Hadza haramullah. Ini Masjidil Haramnya Allah. Alladzi huwa afdalu biqa'id dunya bil ittifaq. Yang mana Masjidil Haram ini adalah tempat yang paling utama di dunia dengan kesepakatan wa ijma'il ulama, dan kesepakatan para ulama. Ahdatsa fihi ba'du mulukis syaraqisah. Sebagian raja-raja dari Bani Syaraqisah, mereka membuat suatu perkara muhdath. Al-jahalatid dhullal, yaitu raja-raja yang bodoh, yang sesat. Membuat apa itu? Hadhil maqamatil arba'ah, membuat 4 mihrab. Maqamat maksudnya di sini adalah maharib, mihrab. Tempat sholatnya imam itu khusus. Kamar yang bentuknya kecil itu. Allati farraqat ibadatil ibad. Yang mana 4 mihrab ini telah memecah belah peribadatan para hamba. Dulu kita satu masjid ya satu imam. Ini satu masjid 4 imam ya, pecah memang. Ini di zamannya siapa ini? Raja-raja Syaraqisah ini disebutkan di sini tahun 815. Berarti di zamannya siapa ya? Imam Ibnul Qayyim, sekitar zamannya itu. Namanya adalah Farad bin Barqub Al-Jarkasi. Kalau disebutkan di keraton kakinya ini, orangnya adalah memang zalim dan jahat, suka minum khamar dan lain-lain, dan suka mengambil harta manusia. Disebutkan di sini.
Tapi dia yang malah membuat Masjidil Haram jadi empat tempat imam. Jadi masing-masing punya imam sendiri-sendiri. Jamaahnya pecah jadi 4, jamaah musholin. Jadi sekarang masih pecah. Enggak. Setelah zamannya Raja Sulaiman, setelah zamannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anaknya Raja generasi Suud itu sudah diruntuhkan semua, tinggal satu aja. Para ulama bersyukur, subhanallah khairan, rahimahullah. Jadi satu seperti zaman Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Wastamarat ala ma la yuhsihi illallahu minal fasad. Dan 4 mihrab ini telah menyebabkan apa? Kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Ta'ala. Iya, banyak kerusakan. Umat jadi pecah, kemudian akhirnya apa? Satu sama lain saling menganggap bahwasanya ini adalah bagaikan apa? Hubungan kami dengan kalian bagaikan hubungan kami dengan Muslim dengan Ahlul Kitab. Allah sudah sampai ke cara itu. Akhirnya tambah pecah, kami tidak boleh menikahkan anak perempuan kami dengan kalian karena kalian itu bagaikan agama lain. Tambah rusak. Ketika yang datang adalah imam dari mazhab Hanafi, datang misalkan Hanafi, yang mazhab lain pada nggak mau ikut sholat. Ini kan nggak boleh seperti itu. Selama masih Muslim, sholatnya sah. Kita lanjutkan. Wa farraqat ibadatil muslimin, dan memecah belah peribadatan kaum muslimin. Wa sayyarathum kalmila lil mukhtalifah fiddin, menjadikan mereka bagaikan agama-agama yang berbeda-beda dalam agama ini. Iya, dalam Islam ternyata ada agama-agama yang berbeda-beda. Karena cuma beda mazhab fikih saja antara Hambali dengan Syafi'i misalkan. Bid'atun harrat biha aina iblis al-la'in. Ini adalah kebid'ahan yang membuat senang iblis yang terlaknat itu. Wa sayyaratil muslimina buddatan lisyayatin, dan bid'ah tadi menjadikan kaum muslimin itu bahan tertawaan para setan. Alhamdulillah. Wa qad sakatin nasu 'alaiha, manusia mendiamkan ini. Wa wafada ulama'ul afaqi wal abdal wal aqtabu ilaiha, para ulama dari berbagai penjuru afaq, dari berbagai penjuru negeri berdatangan ke situ. Wal abdal juga para ini sebenarnya abdal adalah istilah sufi ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah wali Allah yang saling mengganti satu sama lain. Wali ini meninggal diganti dengan wali yang lain. Makanya disebutkan dalam catatan kaki di sini, yang dimaksud dengan abdal menurut sang penulis adalah ulama yang mana dengannya Allah Ta'ala menampakkan agama ini dan menolong agama ini. Itu yang dimaksud. Setiap kali meninggal satu diganti dengan ulama yang lain, itu namanya abdal. Bukan yang dimaksud adalah para pengatur rezeki di alam semesta ini, seperti keyakinan orang-orang sufi, bukan. Karena ini juga ditentang oleh sang penulis tidak bermaksud ke arah sufi. Wal aqtab ilaiha, ini juga sama istilah sufiyah sebenarnya. Tapi yang dimaksud tentunya bukan itu, karena beliau memang tidak suka orang-orang sufi tersebut. Tapi yang dimaksud adalah para ulama syariah dan ulama pembela al-haq, disebutkan dalam catatan kaki di sini. Yang dimaksud sekarang apa? Yaitu para ulama berdatangan ke tempat itu. Wa syahadaha kullu dhi ainain, dan perkara tadi yaitu 4 mihrab itu telah disaksikan oleh setiap orang yang punya 2 mata. Wa sami'a biha kullu dhi uzunain, dan telah didengar oleh setiap orang yang punya 2 telinga. Tapi terus kenapa maksudnya? Sakatan nasu 'alaiha, bagaimana kalam tadi itu. Tapi semua manusia diam. Walaupun ini bukan berarti betul-betul semuanya diam ya, tapi saking banyaknya yang tidak bicara, seakan-akan semuanya diam. Ada beberapa ulama yang menulis masalah ini dan mengingkari masalah ini, bagaimana disebutkan dalam kitab dalam catatan kakinya di sini. Sebagian ulama-ulama besar bahkan dari mazhab Hanafi pun ikut bicara dalam kitab Al-I'lam bi A'lami Baitillahil Haram. Beliau melakukan pengingkaran yang besar. Juga beberapa ulama yang lain membuat risalah-risalah tentang haramnya perkara ini. Jadi sebagian ulama yang Allah Ta'ala kasih taufik, mereka nggak diam.
Cuma karena terlalu banyak yang diam, akhirnya seakan-akan yang kelihatan ya itu sudah. Yang diam. Kaifa afa hadha sukutu dalilun ala jawaziha. Maka apakah diamnya para ulama ini adalah dalil tentang bolehnya perkara tadi? Tentunya tidak. Hadza la yaquluhu man lahu ilmamun bi syai'in minal ma'arif. Ini tidak diucapkan oleh orang yang memiliki perhatian, ilmam kan perhatian dan keahlian terhadap sedikit saja dari ilmu pengetahuan. Iya, sekedar diamnya alim tidak menunjukkan yang haram itu jadi halal. Baik. Wa kadzalika suqutuhum ala hadhil asya'i shadirati minal quburiyyin. Nah, sekarang demikian ini pula diamnya para ulama terhadap perkara-perkara yang muncul dari para pengagum kuburan. Tidak menyebabkan apa? Kesyirikan tadi jadi tauhid atau jadi halal. Jadi disebutkan di sini bahwasanya yang berjasa menghancurkan mihrab-mihrab yang muhdasa tadi adalah siapa? Al-Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ini di zamannya Asy-Syaikh Taqiyuddin Muhammad Al-Hilali. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Ya, di zaman beliau dihancurkan itu kubah-kubahnya itu. Apa? Mihrab-mihrabnya. Ini yang di Mesir itu. Kenapa? Syekh Taqiyuddin itu. Iya, yang di Mesir. Iya. Iya. Siapa yang diusir itu lalu datang ke sini? Yang Taqiyuddin Al-Hilali ini. Anak-anak enggak tahu tarjimahnya. Beliau termasuk ulama dari wilayah Maghrib rahimahullah. Ini sedikit di zaman sebelum Syekh bin Baz sedikit. Baik. Nah, ini inti dari ucapan beliau. Maksudnya apa? Bahwasanya diamnya ulama terhadap ulahnya para kuburiyun ini bukan dalil bahwasanya perbuatan tadi itu jadi halal. Hal fa'in qulta, kalau Anda berkata, yalzamu min hadza anna al-ummah qad ajma'at 'ala dhalalah. Mengharuskan dari ini bahwasanya umat itu telah bersepakat di atas kesesatan. Haitsu sakatat an inkariha li a'zami jahalah. Yang mana mereka para umat itu diam untuk mengingkarinya. Mengingkari karena apa? Karena kebodohan yang paling besar. Berarti ini sudah perkara ijma. Umat sudah ijma kok. Kemudian Anda mengatakan berarti umat telah bersepakat di atas kesesatan. Nah, sekarang dijawab oleh beliau, apa sih sebenarnya ijma itu? Qultu al-ijma haqiqatuha. Nah, ini definisi yang bagus. Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin ba'da asrih. Ijma itu hakikatnya adalah kesepakatan mujtahidun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ittifaq, kesepakatan, berarti apa? Kalau ada 2 atau 3 orang yang menyelisihi berarti ada kesepakatan enggak? Enggak ada, khilaf namanya. Ini harus kesepakatan, harus semuanya sepakat. Kemudian lafaz mujtahidi, aslinya kan mujtahidina. Tapi karena diidhofahkan kepada yang lain maka nunnya dibuang. Mujtahidin. Berarti kalau yang sepakat adalah orang-orang yang bukan ahli ijtihad, orang-orang bodoh, teranggar enggak kesepakatannya. Atau misalkan para ulama sudah sepakat begini, orang-orang bodoh di pasar misalkan bilang enggak, kami enggak setuju itu. Berarti ada ijma enggak? Tetap ijma karena penyelisihan dari orang-orang bodoh enggak teranggap. Yang teranggap cuma mujtahidin. Nah, sekarang lafaz umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar darinya siapa? Ya, orang-orang yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana di sini? Misalkan seluruh orang Nasara mereka sepakat bahwasanya alam semesta ini Tuhannya 3. Berarti kesepakatannya hak enggak? Dianggap sebagai ijma enggak? Enggak dianggap, enggak teranggap. Yang teranggap adalah cuma kesepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ditangkis oleh Rasulullah memang umat beliau aja. La tasbiqu ummati ala dhalalah. Ataupun umat yang terdahulu walaupun mereka sepakat bahwasanya Uzair anak Allah enggak teranggap kesepakatan mereka. Sekarang kesepakatan untuk apa? Ala amrin ba'da asrih, terhadap suatu perkara yang terjadi setelah zaman Rasulullah.
Adapun pada zaman Rasulullah sendiri ketika beliau masih hidup, misalkan Rasulullah mengatakan bahwasanya khamr itu haram, boleh nggak orang yang hadir di situ mengatakan coba kita lihat umat sepakat nggak? Boleh nggak bilang gitu? Nggak boleh. Rasulullah sudah bilang gitu, selesai. Tanpa harus kita lihat kesepakatan umat bagaimana. Tapi ini yang terkait dengan perkara setelah Rasulullah meninggal, itu yang dimaksud. Nah, ini yang namanya hakikatul ijma. Sekarang untuk apa beliau menyebutkan definisi ini? Untuk menjelaskan bahwasanya apa? Kalaupun seluruh kuburiyun, para orang-orang bodohnya itu ijma bahwasanya nazar ke kuburan itu boleh, maka teranggap enggak ijma'nya mereka? Enggak teranggap, enggak ada gunanya. Karena mereka bukan mujtahidin. Baik, kita lanjutkan, dan karena jelas menyelisihi dalil. Enggak ada ijma' yang menyelisihi dalil. Beliau mengatakan di sini wa fuqaha'ul mazahibil arba'ah, dan para ahli fikih dari mazhab yang 4 yuhilun al-ijtihad. Yuhilun artinya adalah apa? Menganggap mustahil. Yuhilun artinya adalah menganggap mustahil. Enggak mungkin. Mengatakan apa? Enggak mungkin terjadinya ijtihad ba'da al-a'immatil arba'ah, setelah sepeninggal para imam yang 4 itu. Ini pendapat para fuqaha mazhab yang 4. Ini sebenarnya pendapat ini benar atau salah? Setelah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan si Abu Hanifah meninggal semua 4 ini, enggak boleh lagi ada ijtihad, enggak mungkin ada. Ini pendapat yang salah. Makanya beliau sendiri mengatakan gitu. Wa in kana hadza qaulan batilan, walaupun ini adalah kalam yang batil, wa kalaman la yaquluhu illa man kana lil haqa'iqi jahilan, dan walaupun ini adalah perkataan yang tidaklah diucapkan kecuali orang yang bodoh terhadap hakikat, tetapi paling enggak apa? Beliau hendak memakai kalam ini untuk menghantam mereka sendiri. Fa'ala za'mihim, maka berdasarkan dugaan mereka tadi, pendapat mereka bahwasanya enggak ada ijtihad setelah imam 4 itu meninggal, berarti apa? La ijma' abadan ba'dal a'immatil arba'ah, berarti apa? Tidak ada ijma' sama sekali sepeninggal 4 dari imam tadi. Kok bisa gimana? Mereka tadi mengatakan apa? Umat telah sepakat tentang bolehnya melakukan apa? Pengagungan terhadap kuburan. Sementara kesepakatan umat adalah apa? Kesepakatan umat adalah dalil. Nah, sekarang beliau mengatakan apa definisi kesepakatan itu? Apa definisi ijma'? Definisi ijma' adalah apa? Ittifaqnya siapa? Mujtahid dari umat ini. Nah, sekarang kalian sendiri yaitu orang-orang yang rata-rata ikut mazhab itu, kalian sendiri sudah mengatakan apa? Sepeninggal 4 imam sudah enggak ada lagi mujtahid. Mujtahid sudah enggak ada. Sementara kejadian apa itu? Pengagungan kuburan itu sepeninggal para imam yang 4. Memang kenyataannya begitu kata Syekhul Islam. Kejadian itu setelah mereka meninggal. Bagaimana terjadi kesepakatan? Sementara kesepakatan itu harus dilakukan oleh para mujtahidin. Sementara mujtahidin sudah enggak ada sepeninggal 4 imam itu. Berarti apa? Berarti enggak ada yang namanya ijma' dalam masalah ta'zimul kubur. Enggak ada ijma'. Yang kalian anggap ijma' tadi adalah apa? Ijma' dugaan aja, bohong. Karena apa? Ijma'nya terjadi setelah apa? Setelah imam yang 4 tadi meninggal. Sementara kalian sendiri mengatakan setelah 4 imam ini meninggal enggak ada ahli ijtihad. Berarti ada ijma' enggak? Enggak ada ijma' lagi sudah. Menurut berdasarkan apa? Kaidah kalian sendiri, enggak ada lagi ijma'. Bagaimana kalian mengatakan ada ijma' sekarang tentang bolehnya mengagungkan kuburan? Sementara kejadian pengagungan kuburan itu sepeninggal 4 imam. Iya, kejadian apa? Membikin kubah-kubah di atas kuburan itu kan di zamannya siapa? Di zaman mendekati tahun 400. Ketika Mesir dan Maghrib dikuasai oleh Bani Ubaid al-Qaddah. Ini 4 imam sudah meninggal semua total. Maka nggak ada yang namanya ijma'. Salah kalian ketika mengatakan umat telah ijma' untuk bolehnya perbuatan itu tadi. Nah, ini namanya apa? Menggunakan kaidah mereka untuk menghantam mereka sendiri. Kita titikkan di sini. Fala yaridus soal, maka pertanyaan kamu tadi tidak perlu untuk datang. Enggak pantas untuk didatangkan. Fala yaridus soal. Jangan baca yuradu tapi yaridu.
Jadi pertanyaan kamu tadi, yalzamu min hadza annal ummat qad ajma'at. Kita katakan soal ini enggak pernah ada. Karena enggak ada ijma'. Kenapa? Karena sepeninggal imam yang 4 sudah tidak ada ijtihad. Itu menurut kalian sendiri. Selesai. Kait Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.